Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita dan teman-teman serta ibu dosen yang sedang menonton video ini. Yang terhormat, Ibu dosen Marianti Elvi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan hidayahnya, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan presentasi di ruang Zoom meeting ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Faris Mahawanto dengan NIM 2003020019 dan saya sendiri Arasi Fiski dengan NIM 2003020052 dari kelas 4B. Pada kesempatan hari ini, saya selaku moderator yang akan memandu kegiatan presentasi dengan topik yang akan kami bicarakan, yaitu mengenai validasi dan pengujian instrumen tes dan non-tes. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu validasi logis, yang kedua uji coba instrumen, yang ketiga validitas dan reliabilitas, yang keempat daya beda, yang kelima indeks kesukaran, dan yang keenam efektivitas option. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya bahas materi yang pertama, yaitu validasi logis. Dalam menjalankan evaluasi diperlukan alat evaluasi. Alat evaluasi tersebut harus sahih, dalam artian mampu mengukur dan tepat untuk mengukur apa yang harus diukur. Kesahihan tersebut merupakan validitasnya, maka perlu dipilih alat evaluasi yang memenuhi kriteria validitas. Tetapi, alat evaluasi yang telah terpenuhi validitasnya itu tidak berlaku universal, sebab bergantung pada situasi tujuan penilaian. Alat penilaian yang telah valid untuk suatu tujuan tertentu belum otomatis akan valid untuk tujuan yang lainnya. Perlu diketahui bahwa validitas tes ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama validitas isi, validitas bangun, pengertian, validitas ramalan, dan validitas ada sekarang. Suatu alat evaluasi dikatakan valid jika alat evaluasi tersebut mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Bahasa sederhananya, alat evaluasi atau instrumen yang digunakan bertujuan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat evaluasi yang memiliki kondisi ini disebut memiliki validitas. Sama halnya yang dilakukan kelompok kami, yaitu kelompok 6. Di sini kami melakukan validasi logis ke salah satu sekolah yang berada di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Lebih tepatnya, kami berkunjung untuk melakukan observasi sekolah di SMP Negeri 12 Tanjung Pinang. Proses saat kami melakukan validasi, kami meminta izin kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Tanjung Pinang, yakni Bapak Aveldi Yelmon Jerman, SSI, untuk melakukan observasi ke SMP ini dan sekaligus meminta bantuan kepada dua validator yang berasal dari guru matematika SMP Negeri 12 Tanjung Pinang. Validator yang pertama yaitu Ibu Febriani SPD, dan validator yang kedua bernama Ibu Penny Dwi Anggreni SPD. Pada saat melakukan validasi, kami hanya melakukan evaluasi pada bagian angket kelayakan soal, angket pola belajar, serta wawancara. Pada angket kelayakan soal, kami hanya mengubah tabel, sebab validator tersebut menyarankan agar tabel yang kami buat seharusnya tidak mestinya dibuat per soal. Tidak mestinya dibuat untuk mengecek tiap soal apakah sudah sesuai dengan angket. Satu angket untuk semua soal saja, tapi tetap dipisahkan antara pilihan ganda dan uraian, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, dapat kita lihat pada gambar di dalam video tersebut. Di sini kelihatan dua gambar. Yang gambar pertama yaitu sebelum direvisi dan gambar kedua sesudah direvisi.
pada angket yang sebelum direvisi pada jenis soal pilihan ganda, di sini kami hanya membuat pernyataan serta nomor soal. Di situ kami jelaskan nomor soalnya yaitu 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nah, setelah kami validasi kepada kedua validator tersebut menyarankan untuk membuat skala Likert-nya dengan kode sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan bahkan sangat tidak setuju. Begitu juga dengan jenis soal uraian pada angket. Sebelum direvisi, di sini kami membuat pernyataan dengan nomor soal 1, 2, 3 sampai 10. Nah, ketika kami validasi kepada kedua validator tersebut menyarankan untuk membuat pernyataan dengan skala Likert sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju untuk semua soal. Pada tabel pola belajar, sebelum direvisi, di sini kami membuat skala Likert dengan angka yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sesudah direvisi, kedua validator tersebut menyarankan untuk membuat skala Likert dengan kode sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan bahkan sangat tidak setuju. Selanjutnya, pada angket pola belajar, selanjutnya untuk urutan letak lampiran pola belajar, seharusnya itu dicantumkan setelah angket kelayakan pada soal tes, tidak harus disatukan dengan angket kelayakan soal tes sebab tidak diperlukan pada bagian itu. Validator tersebut menyarankan jika ingin menambahkan angket pola belajar ini, boleh saja, tetapi dicantumkan setelah angket kelayakan soal. Kemudian, pada bagian wawancara, kami tidak mencantumkan tujuan wawancara, sehingga diminta untuk membuat tujuan wawancara tersebut. Dan keesokan harinya, alhamdulillah surat perintah penugasan keluar. Setelah surat perintah penugasan keluar, barulah kami barter surat antara surat perintah penugasan dan lembar validasi yang diisi oleh dua validator. Lalu dengan bertanya kembali hasil evaluasi yang kami lakukan, dan kedua validator tersebut sudah mengatakan sudah cukup, tidak ada lagi perubahan. Lalu setelah itu baru kami menyerahkan angket kelayakan soal tes kedua validator tersebut untuk mengisi apakah soal yang kami buat sudah sesuai angket atau ada perubahan lagi. Tak lama setelah itu kami dipanggil dan validatornya tersebut mengatakan soal tesnya sudah bagus dari segi bahasa, kelayakan, dan sudah sesuai dengan KD. Hanya saja soal ini terlalu sulit untuk dikerjakan oleh anak-anak kelas 9. Kami juga memakluminya sebab anak kelas 9 juga sedang menghadapi ujian kelulusan dan perlu waktu yang lama mengerjakannya karena tergolong sulit. Materi yang kedua yaitu uji instrumen. Pada proses pengujian, soal kami meminta bantuan 20 anak didik untuk membantu kami, terutama anak kelas 9. Kami bernegosiasi lagi dengan validator meminta 140 menit kepada anak didik untuk menjawab 20 soal tes yang kami berikan. Validator tersebut tidak memberikannya sebab batas maksimal pengerjaannya hanya boleh dilakukan 2 dikali 60 menit saja. Tapi berhubungan dengan waktunya pulang, beliau hanya memberikan izin kami kurang lebih waktunya yaitu 90 menit saja. Sayang sekali, selain dikarenakan waktunya tidak cukup, seperti anak didik yang menjawab ini sepertinya kurang serius dan terlihat stres dalam menjawab soal yang kami berikan. Banyak yang ngeluh soalnya susah melebihi ujian yang sudah mereka hadapi. Setelah waktunya habis, saya mencoba melihat lembar jawaban yang diisi oleh anak didik. Mereka hanya bisa mengisi soal objektif atau pilihan ganda. Soal uraian paling banyak mereka hanya bisa mengisi 3-4 soal, selebihnya hanya menulis diketahui yang ada pada soal.
Setelah melakukan uji coba ke anak didik, tak lupa juga saya berterima kasih kepada orang tua yang terlibat membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, terutama dua validator yang sudah membantu dan mengizinkan kami melakukan observasi sekolah. Validitas butir tes dan reliabilitas. Nah, pada validitas butir tes dan reliabilitas, di sini kami menggunakan dua aplikasi. Yang pertama aplikasi SPSS dan aplikasi kedua yaitu aplikasi Excel. Pada validitas pilihan ganda, di sini soal yang pertama kami mendapatkan person correlation dengan aplikasi SPSS yaitu titik A, sedangkan menggunakan Excel dapat hasilnya yaitu pagar D per 0 faktorial. Di sini kami mendapatkan nilai signifikannya 0. Pada tabel di video ini, yang paling bawahnya ada keterangan yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,5, maka bisa dikatakan instrumen soal tersebut valid. Nah, pada soal yang pertama itu nilai signifikannya 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1 kesimpulannya tidak dapat dihitung. Begitu juga dengan soal nomor 2, 3, 6, 7, 8, dan 10. Nah, dapat kita lihat soal nomor 4. Di sini kami mendapatkan person correlation-nya 0,869, sedangkan nilai signifikannya 0,000. Pada keterangan tadi jelaskan jika nilai signifikannya kurang dari 0,5, maka bisa dikatakan instrumen soal valid. Nah, soal nomor 4 nilai signifikannya 0,00, jadi dapat disimpulkan bahwa soal nomor 4 valid. Soal nomor 5 kami mendapatkan person correlation-nya 0,699, sedangkan nilai signifikannya 0,001. Pada soal nomor 5 nilai signifikannya kurang dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa soal nomor 5 valid. Kemudian kita lihat ke soal nomor 9. Soal nomor 9, di sini kami mendapatkan person correlation-nya yaitu 0,382, sedangkan nilai signifikannya 0,97. Nah, dijelaskan tadi pada keterangan jika nilai signifikannya kurang dari 0,5, maka dikatakan instrumen soal tersebut valid. Kita lihat pada soal nomor 9, nilai signifikannya melebihi dari ketentuannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa soal nomor 9 invalid. Reliabilitas dari soal pilihan ganda didapatkan hasil seperti di bawah ini menggunakan aplikasi SPSS. Penafsiran besar reliabilitas menggunakan klasifikasi sebagai berikut. 0,00 sampai dengan 0,20 menunjukkan reliabilitas tes sangat rendah. 0,20 sampai 0,40 menunjukkan reliabilitas tes rendah. 0,40 sampai 0,60 menunjukkan reliabilitas cukup. 0,60 sampai 0,80 menunjukkan reliabilitas tes tinggi. 0,80 sampai 1,00 menunjukkan reliabilitas tes sangat tinggi. Nah, pada saat kami menggunakan aplikasi SPSS, di sini kami mendapatkan Cronbach's alpha yaitu 0,633 atau disederhanakan dengan 0,60. Jadi, dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari soal pilihan ganda ini termasuk ke dalam reliabilitas cukup.
validitas uraian. Sama juga dengan validitas pada pilihan ganda yang sudah dijelaskan tadi. Kita lihat soal nomor 1. Di sini kami mendapatkan persen correlation-nya 0,560, sedangkan nilai signifikannya 0,010. Nah, pada ketentuannya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan instrumen soal tersebut valid. Nomor 1, nilai signifikannya 0,010, jadi dapat kita simpulkan bahwa soal nomor 1 valid. Sedangkan soal nomor 2 nilai signifikannya 0,537. Nilai signifikan soal nomor 2 melebihi dari ketentuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal nomor 2 valid. Soal nomor 3 kurang dari 0,05, jadi dapat disimpulkan valid. Begitu juga dengan soal nomor 4. Soal nomor 5 kami mendapatkan nilai signifikannya 0,003. 0,003 merupakan kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal nomor 5 yaitu valid. Soal nomor 6 hasilnya sama dengan soal nomor 3 dan nomor 4 tadi. Begitu juga dengan soal nomor 7, soal nomor 8 dan soal nomor 9. Kesimpulannya valid. Sedangkan soal nomor 10, di sini kami mendapatkan hasil nilai signifikannya 0,034. Jadi 0,034 itu kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal nomor 10 itu valid. Reliabilitas dari soal uraian didapatkan hasil seperti di bawah ini menggunakan aplikasi SPSS. Penafsiran besar reliabilitas menggunakan klasifikasi sebagai berikut. Jika 0,00 sampai dengan 0,20 menunjukkan reliabilitas tes sangat rendah. Jika 0,20 sampai 0,40 reliabilitas tes rendah. Jika 0,40 sampai 0,60 reliabilitas cukup. Jika 0,60 sampai 0,80 reliabilitas tes tinggi. Jika 0,80 sampai 1,00 menunjukkan reliabilitas tes sangat tinggi. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping. Di sini kami menggunakan aplikasi SPSS. Kami mendapatkan nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,798 atau disederhanakan dengan menjadi 0,80. Jadi, dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari soal uraian ini termasuk ke dalam reliabilitas tes tinggi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Faris Mawanto. Kepada Faris saya persilahkan. Baik, terima kasih Arasi telah menjelaskan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Arasi tadi, yakni daya beda. Sama halnya dengan mencari nilai validitas tadi, kami mencari nilai daya beda, baik pilihan ganda maupun uraian, sama-sama menggunakan dua aplikasi, yakni SPSS dan aplikasi Excel. Dalam daya beda, kriteria pengambilan keputusannya intervalnya antara lain 0,00 hingga 0,20, termasuk dalam daya beda yang jelek. Interval 0,20 hingga 0,40 termasuk dalam interval yang cukup. 0,40 hingga 0,60 termasuk dalam interval yang baik, dan 0,60 hingga 1,00 termasuk dalam daya beda yang baik sekali. Untuk daya beda pilihan ganda, pada soal nomor 1, kita dapatkan R hitung dari output SPSS maupun output dari aplikasi Excel. Kita dapatkan bahwa R input dari soal nomor 1 yakni titik A untuk SPSS, dan untuk Excel yakni pagar div per 0 faktorial. Dari R hitung ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa klasifikasi dari R hitung soal nomor 1 itu tidak bisa dihitung. Jadi klasifikasinya tidak bisa
termasuk ke dalam kriteria pengambilan keputusan yang udah jelaskan tadi. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, 3, 6, 7, 8, dan 10 sama halnya dengan nomor 1. Sama-sama tidak bisa dihitung. Selanjutnya, untuk R hitung untuk soal nomor 4, yakni 0,896. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, bahwasannya R hitung dari 0,896 atau dibulatkan menjadi 0,90 termasuk dalam klasifikasi kriteria pengambilan keputusan daya beda yang baik sekali. Untuk R hitung nomor 5 yakni 0,699 atau dibuatkan menjadi 0,70 termasuk ke dalam kriteria pengambilan keputusan daya beda yang baik sekali. Selanjutnya untuk nomor 9, R hitungnya didapatkan 0,382 atau dibulatkan menjadi 0,40. Dalam klasifikasinya, ini tergolong ke dalam daya beda yang cukup. Selanjutnya untuk daya beda uraian. Untuk soal nomor 1, R hitungnya 0,560. Sama halnya dengan kriteria pengambilan keputusan pada pecahan ganda, 0,560 dibulatkan menjadi 0,60 termasuk ke dalam klasifikasi daya beda yang baik. Untuk nomor 2, minus dari 0,147. Ini kurang dari 0,00, bisa diklasifikasikan ke dalam daya beda yang jelek. Selanjutnya nomor 3 dan nomor 4 sama-sama mendapatkan R hitung yang nilainya 0,848. Ini termasuk ke dalam klasifikasi daya beda yang baik sekali. Selanjutnya untuk nomor 5, R hitungnya didapatkan 0,844 atau bisa dibulatkan menjadi 0,80. Maka klasifikasi dari soal nomor 5 ini termasuk dalam daya beda yang baik sekali. Selanjutnya soal nomor 6 yakni 0,635 atau dibulatkan menjadi 0,60. Daya beda dari R hitung ini bisa diklasifikasikan ke dalam daya beda yang baik sekali. Nomor 7, R hitungnya 0,731. Klasifikasi dari daya bedanya juga termasuk ke dalam baik sekali. Jadi soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hingga 9 itu termasuk ke dalam klasifikasi nilai daya beda yang baik sekali. Selanjutnya untuk soal nomor 10, R hitungnya 0,476. Bisa diklasifikasikan daya bedanya yakni baik sekali. Selanjutnya untuk indeks kesukaran. Untuk indeks kesukaran, baik pilihan ganda maupun uraian, kami sama-sama menggunakan aplikasi SPSS maupun aplikasi Excel. Kriteria pengambilan keputusan, baik pilihan ganda maupun esai, kami mengambilnya indeks kesukaran dengan interval kurang lebih dari 0,70 termasuk ke dalam tingkat kesulitan mudah, 0,30 hingga 0,70 termasuk ke dalam tingkat kesulitan yang sedang. Indeks kesukarannya kurang dari 0,30 termasuk ke dalam tingkat kesulitan yang sukar. Untuk indeks kesukaran dari pilihan ganda pada soal nomor 1 didapatkan min atau output dari SPSS yakni 1,00. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai yang lebih dari 0,70 indeks kesukarannya bahwa tingkat kesulitan ini tergolong ke dalam tingkat kesulitan yang mudah. Begitu juga soal nomor 2 dan nomor 3 serta nomor 6 dan nomor 7. Selanjutnya untuk soal nomor 4 yakni didapatkan min dari output SPSS yakni 0,50. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, 0,50 ini termasuk ke dalam tingkat kesulitan yang sedang. Selanjutnya nomor soal nomor 5 dengan min 0,85 yakni didapatkan kriteria pengambilan keputusan adalah sangat mudah tingkat kesulitannya. Begitu juga dengan soal nomor 9 dan nomor 10. Tingkat kesulitannya didapatkan hasil bahwa nomor 9 itu mudah, nomor 10 sukar. Mengapa sukar? Karena 0,00 itu kurang dari 0,30. Jadi soal nomor 8 dan 10 termasuk tingkat kesulitan yang sukar. Selanjutnya
Untuk soal uraian. Untuk soal uraian, nomor 1 didapatkan minnya 3,30. Berdasarkan kriteria keputusannya, tingkat kesulitannya sangat mudah. Selanjutnya, nomor soal 1 tingkat kesulitan mudah sama halnya dengan nomor soal 3, 4, 5, dan 9. Sama-sama memiliki tingkat kesulitan yang mudah. Selanjutnya, untuk nomor soal nomor 2, 0,65, termasuk ke dalam tingkat kesulitan yang sedang. Begitu halnya juga dengan soal nomor 6, 7, dan 8. Sama-sama memiliki tingkat kesulitan yang sedang. Selanjutnya, efektivitas option. Berdasarkan hasil jawaban yang telah kami rangkum dari jawaban tes T, kami bisa membuat laporan seperti pada video ini. Lalu, setelah kami analisis dan kami buat option-optionnya, kami dapatkan bahwa untuk option soal nomor 1 didapatkan bahwa siswa kebanyakan memilih, hampir 20 siswa memilih option C. Jadi ada 19 siswa menjawab option C dan ada 1 siswa yang menjawab option D. Yang berarti untuk presentasinya, nomor 1 presentasi yang menjawab soal C itu ada 95% dan yang menjawab D itu ada 5%. Begitu juga soal nomor 2. Soal nomor 2 yang menjawab option A ada 19% dan menjawab option B ada 1%. Selanjutnya nomor 3 ada 20 orang yang menjawab option B, yang berarti 100% orang menjawab option B. Sedangkan untuk option C, untuk nomor 4 ada 10 orang menjawab option B dan ada 10 orang menjawab option D. Maka bisa disimpulkan bahwa persentasinya 50-50. Begitu juga hingga nomor 10. Berdasarkan tabel tingkat efektivitas option di atas, bisa disimpulkan bahwa 1. Soal 1, C sebagai option kunci berperan baik karena siswa banyak memilihnya. Option D sebagai pengecoh yang baik karena ada 5% dari 20 siswa yang memilihnya. Soal nomor 2, A sebagai option kunci berperan baik karena siswa banyak memilihnya. Option B sebagai pengecoh yang baik karena ada 5% dari 20 siswa yang memilihnya. Soal nomor 3, option B sebagai option kunci berperan baik karena siswa banyak memilihnya. Soal nomor 4, option B sebagai option kunci berperan baik karena ada 10 dari 20 siswa yang menjawabnya. Dan option D sebagai pengecoh yang baik karena ada 10 dari 20 siswa yang memilihnya. Begitu juga seterusnya hingga ringkasan hasil analisis butir soal nomor 10. Jadi, bisa disimpulkan dari bagian judul yang ada di bab 2, kelompok kami simpulkan bahwa dalam proses pengolahan data, baik menggunakan aplikasi SPSS maupun Excel, menurut kelompok kami, proses pengolahan data soal pilihan ganda terbilang cukup rumit, dikarenakan kami melakukan 2 pengolahan data, yakni menggunakan dua aplikasi yang berbeda. Data yang kami olah menggunakan aplikasi SPSS cukup meragukan bagi kami, sehingga kami kembali mengolahnya menggunakan Excel dan ternyata hasilnya sama. Sedangkan untuk soal uraian atau esai, kami tidak mempunyai kendala. Kami hanya melakukan sekali olah data menggunakan aplikasi SPSS. Sedangkan yang ada pada bab 3 bisa disimpulkan bahwa dari 10 soal pilihan ganda, kami hanya mendapatkan informasi validitas butir soal pada pilihan ganda ini, yaitu 2 soal yang valid, 1 soal invalid, dan 7 soal yang tidak bisa dihitung, yang berarti soal ini tidak bisa diklasifikasikan ke dalam daya beda maupun ke dalam validitas mana yang valid dan mana yang invalid. Serta soal ini tingkatan reliabilitasnya tergolong cukup. Sedangkan 10 soal uraian atau esai, kami mendapatkan informasi yang bagus, yakni di mana dari 10 soal tersebut
Validitas Booltürk testnya yakni terdiri dari 9 soal yang valid dan 1 soal yang invalid, serta klasifikasi tingkatan reliabilitasnya tergolong reliabilitas tes yang tinggi. Sekian presentasi yang kelompok 6 bisa sampaikan. Selebih dan sekurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang sudah kelompok 6 presentasikan semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan menontonnya. Kelompok 6 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.